isi data diri kamu, nama, alamat email, nomor telepon. Pastikan kamu memasukkan nomor telepon yang aktif. Lokasi JNE terdekat. Dan kode CAPTCHA. Selamat, kini kamu sudah menjadi member JLC. Sekarang, cek email kamu untuk mengetahui informasi, username, password, nomor member, dan panduan tentang JLC. Sekarang, kartu JLC kamu sudah siap digunakan. JLC, satu kartu banyak keuntungan. Cara transaksi dengan JLC. Kunjungi sales counter JNE terdekat. Lakukan transaksi pengiriman. Tunjukkan e-card JLC untuk pencatatan transaksi kamu. Jangan lupa cek poin transaksi kamu melalui website JLC di jlc.jne.co.id. Tingkatkan terus transaksi kamu untuk mendapatkan bermacam keuntungan sebagai member. Cara penukaran poin JLC. Kunjungi website JLC di jlc.jne.co.id. Masukkan username kamu, password, dan kode CAPTCHA. Klik menu penukaran poin, lalu pilih hadiah yang kamu inginkan. Jangan lupa pastikan jumlah poin kamu mencukupi. Cek keranjang hadiah penukaran poin kamu.
Pastikan sudah sesuai dengan keinginan. Kemudian, pilih lokasi pengambilan hadiah yang terdekat. Informasi cara dan syarat pengambilan hadiah. Untuk pengambilan hadiah, barang, dan voucher, kamu dapat mengambil di drop point yang sudah kamu pilih. Dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi email informasi penukaran poin, fotokopi kartu JLC, dan surat kuasa jika pengambilan hadiah diwakilkan. Untuk hadiah e-voucher, akan dikirimkan langsung ke alamat email yang terdaftar. Selamat, kamu sudah berhasil menukarkan poin kamu. Silahkan tunggu konfirmasi melalui email. JNE mempersembahkan Ngajak Online 2021 Kolaborasi Bisnis Online Kota Manado. Terdapat 3 sifat utama yang harus dimiliki untuk dapat menjadi UMKM yang sukses, yaitu risk taker, opportunity seeker, dan resources collaborator. Untuk mendapatkan insight tersebut, bersama JNE kami hadirkan Julianus Barton Patinggi, Branch Manager JNE Manado, Mila, Owner Dapur Aisyah, John Sorongan, Sekretaris KSU Bahari Jaya. Dapatkan hadiah menarik dari JNE dengan menyaksikan acara ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia semua, selamat siang Manado. Gimana nih kabarnya? Luar kita bisa berkumpul satu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyata Cinta yang di sini akan menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 1,5 jam ke depan dalam acara persembahan dari JNE ini. Senang banget rasanya ngajak online ini diadakan oleh JNE bersama marketeers untuk memperingati HUT Kota Manado yang ke-35. Sekaligus event ini merupakan event rangkaian panjang yang telah dijalankan oleh JNE. Dan kota JNE merupakan kota Manado merupakan kota yang ke-35 yang memperingati HUT ke-398 maksud saya. Nah, sekaligus acara ini merupakan acara yang diadakan oleh JNE untuk memajukan UMKM dan bisnis online di lokal kota Manado. Acara ini nanti akan kita adakan dengan sesi yang begitu menarik tentu saja, dan yang paling penting adalah puncak acaranya di mana kita ada sesi talk show yang interaktif bersama ketiga narasumber yang tentu saja sangat berpengalaman di bidangnya. Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk dapat mengirimkan pertanyaan kepada para pembicara kita karena akan ada sesi Q&A pada akhir acara. Baik, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap media partner yang telah bekerja sama bersama kami untuk mendukung acara Kolaborasi Bisnis Online 2021 edisi Kota Manado. Acara ini juga dapat Bapak Ibu nikmati secara virtual, baik melalui akses Zoom maupun kanal YouTube JNE. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengajak sanak saudaranya untuk dapat bergabung di acara kita pada siang hari ini, karena tentu saja JNE tidak hanya bagi-bagi wawasan namun juga bagi-bagi hadiah nih. Nah, namun sebelum kita masuk ke acara kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di talk show kali ini kita tentu aja akan membahas semua tentang bisnis online nih. Nah, kalau kita ngomongin bisnis online, kita sudah sadar betul tentu saja bahwa semua kegiatan kita sekarang ini sudah diakomodir
oleh platform-platform online ya, terutama untuk bisnis di masa pandemi ini, di mana mobilitas kita semua full dari HP maupun dari internet, dari online. Nah, untuk mengetahui apa aja sih strategi maupun tantangannya selama bisnis online ini, dalam menghadapi bisnis online, kami menghadirkan ada ketiga pembicara yang akan sharing nih bersama kita mengenai suka duka dan juga tips-tips dan trik untuk menjadi sukses dalam menjalani bisnis online. Nah, langsung aja kita mau kenalan nih. Di sini telah bergabung bersama kita ada Bapak Julianus Barten Patinggi selaku Branch Manager dari JNE Manado. Selamat bergabung Pak Barten, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak, salam kenal. Dan selanjutnya juga bergabung bersama kita di sini ada Ibu Mila nih, selaku owner dari Dapur Aisyah. Selamat siang Bu, selamat bergabung. Assalamualaikum, salam sehat buat semua. Salam kenal Bu Mila. Selanjutnya juga bergabung bersama kita di sini ada Bapak John Sorongan selaku dari Sekretaris KSU Bahari Jaya. Selamat bergabung Pak John. Baik. Terima kasih Pak John. Nanti kita ketemu lagi ya Bapak Ibu di sesi talk show tentu saja. Namun sebelum kita beranjak nih ke sesi selanjutnya, saya ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti acara ini secara full dari awal hingga akhir, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa JNE tidak hanya bagi-bagi wawasan, tapi akan ada juga banyak benefit yang Bapak Ibu bisa peroleh. Ada voucher free ongkir senilai 100.000 persembahan dari JNE dan juga GLC poin tambahan nih sebesar 10 poin dengan nominal Rp250.000 bagi anggota GLC yang telah terdaftar maupun anggota GLC yang baru. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota GLC, nanti kami akan memberikan aktivasi ya cara-caranya untuk mendapatkan voucher free ongkir ini. Jadi silakan diikuti terus supaya kita semua bisa mendapatkan benefit. Dan juga masih ada e-sertifikat webinar yang Bapak Ibu bisa peroleh apabila Bapak Ibu telah menyelesaikan webinar kita pada siang hari ini. Dan tentunya ngajak online 2021 ini juga masih banyak hadiah yang menarik yang Bapak Ibu dapat peroleh. Jadi tetap stay tune, tetap merhatikan aktivasi-aktivasi apa aja nih yang diberikan oleh JNE. Nah, sebagai tambahan perlu Bapak Ibu ketahui kalau voucher free ongkir yang senilai 100.000 ini akan diperoleh oleh seluruh peserta yang hadir di sini, namun ada beberapa ketentuan nih yang harus diperhatikan. Bahwa voucher free ongkir ini hanya berlaku untuk pengiriman dari kota Manado saja ke seluruh kota tujuan di Indonesia. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang ada di Manado nanti bisa nih untuk menggunakan voucher free ongkir ini. Dan juga voucher free ongkir ini tidak berlaku untuk biaya packing kayu maupun biaya asuransi. Nah, kalau nanti nilai transaksi Bapak Ibu melebihi dari nilai voucher yang kami sediakan, silakan nanti Bapak Ibu membayar hanya selisih biayanya saja. Dan kalau nanti ada sisa nilai dari transaksi Bapak Ibu, nilai tersebut tidak dapat diuangkan ya. Nah, untuk untuk penukaran kode voucher ini, caranya gampang banget. Silakan nanti Bapak Ibu cukup menunjukkan kode voucher yang kami sediakan untuk Kota Manado di agen JNE maupun kantor perwakilan JNE terdekat ya. Dan silakan untuk gunakan kode voucher ini selama 30 hari. Karena voucher ini ada masa berlakunya ya. Jadi sayang banget kalau nanti Bapak Ibu harus melewatkan benefit-benefit ini. Jadi jangan sampai voucher ini digunakan setelah 1 bulan ke depan. Nah, selain dari voucher free ongkir 100.000, JNE juga punya hadiah yang menarik nih. Ada 5 voucher belanja sebesar 200.000 untuk 5 orang pemenang
Jadi caranya gampang banget, silahkan Bapak Ibu ikuti. Nanti Bapak Ibu silahkan posting di Instagram Story Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nih sedang mengikuti acara ngajak online Kolaborasi Bisnis Online 2021 bersama JNE. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa dibikin sekreatif mungkin, semenarik mungkin, bisa ajak teman-teman kita, dan juga jangan lupa untuk tag @jne_id dan juga @marketeers. Dan silakan follow akun-akun JNE. Di sini ada akun jne_id dan juga jne.manado. Nah, gampang banget kan caranya. Namun paling penting lagi adalah akun Instagram Bapak Ibu tidak boleh di private atau dikunci. Jadi silahkan dibuka akun Instagramnya supaya kami bisa lihat dan bisa menilai postingan Bapak Ibu. Nah, untuk aktivasi media sosial dari JNE Manado nih. JNE Manado juga membawa hadiah-hadiah menarik nih, memberikan tips dan trik yang menarik tentu saja tentang bisnis online yang Bapak Ibu semua dapat akses setelah acara ini. Dan masih lagi JNE Manado mempersembahkan hadiah dari dua pembicara kita pada siang hari ini. Jadi sayang banget kalau Bapak Ibu nggak follow nih jne.manado. Nah, itu dia tadi hadiah-hadiah yang dipersiapkan oleh JNE. Namun sebelum kita memulai Kolaborasi Bisnis Online 2021 untuk edisi Kota Manado, saya ingin mengundang kepada Bapak Julianus Barten Patinggi, selaku Branch Manager dari JNE Manado untuk membuka acara ini. Dipersilakan Bapak Barten untuk memberikan satu patah dua kata sambutan. Silakan, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan yang Maha Kuasa setiap hari, setiap saat, baik dalam aktivitas kita maupun dalam kehidupan kita. Pertama-tama terima kasih kepada manajemen JNE, yang kedua ke Marplus yang menyelenggarakan webinar ini. Hal yang luar biasa di saat pandemi, kita tidak berhenti dan tidak akan berhenti untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Untuk mereka yang selama ini melakukan aktivitas dari rumah, itu saran pemerintah. Yang berikut, kalaupun saran aktivitas di luar, itu pun seperti kami JNE, tujuan utamanya adalah mengantarkan kebahagiaan kepada Bapak Ibu dan sekalian. Kolaborasi bisnis online ini menurut kami Bapak Ibu ini sangat penting di saat kalau bahasa Manadonya sudah jauh ke mana-mana, tapi kami menginstruksi meminta Bapak Ibu tujari ke mana-mana jo kong bajual. Ya, itu bahasa Manado, jari ke mana-mana kong bajual banyak-banyak supaya ekonomi Sulawesi Utara utamanya di Kota Manado itu bisa meningkat. Yang berikut ujungnya adalah Bapak Ibu secara pribadi punya usaha yang bisa meningkat. Karena di saat pandemi ini banyak hal yang kita dibatasi, namun bagi kami menyarankan jangan sampai kreativitas itu dibatasi. Kami berharap Bapak Ibu, teman-teman UMKM, kenal dengan JNE Manado, kami siap untuk direpotkan oleh Bapak Ibu dengan kirimannya Ibu sebanyak mungkin. Yang berikut kami akan berkolaborasi untuk hal ini, bisnis online, bagaimana membantu Bapak Ibu sekalian untuk memastikan kiriman Bapak Ibu itu bisa sampai di tujuan. Beberapa aspek yang kami sudah berikan selama ini, mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan bisa memberikan manfaat lebih bagi perkembangan usaha Bapak dan Ibu sekalian. Bisnis online sangat berpengaruh dan sangat bagus untuk dunia sekarang ini. Kita tidak bisa kemana-mana, namun kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari rumah, dari efek dari kemampuan kita menjual secara online atau digital. Digital marketing sangat dibutuhkan, banyak support, banyak referensi, dan banyak cara yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa pakai untuk memastikan kita mendapatkan sesuatu yang berarti. Dua rekan kami yang akan memberikan manfaat hari ini, mudah-mudahan ini menjadikan
dinamika baru, pemahaman baru, dan ilmu baru untuk memastikan dunia usaha atau usaha kita itu bisa berjalan dengan baik, meningkat, bisa tumbuh setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya, bukan saja dari hasil tapi nilai manfaat yang akan kita peroleh. Dari kami JNE siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendorong usaha Anda berhasil. Prinsip kami bagaimana cara berkolaborasi, bagaimana kami mensupport, bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bukan cuma naik kelas setiap tahunnya, tapi kita bisa tampil excellent, bisa membawa dampak yang bagus, yang baik bagi negara kita, daerah kita, dan bisnis kita sendiri. Tidak berpanjang lebar, selamat mengikuti webinar ini. Semoga ini bermanfaat dan menjadikan hal yang luar biasa, yang baik bagi kita semua pelaku usaha untuk memastikan kita mendapatkan hal yang terbaik. Hasil yang terbaik adalah hal yang paling utama. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Barten untuk sepatah dua katanya nih. Terima kasih untuk JNE juga yang selalu suportif nih untuk perkembangan ya UMKM, tidak hanya di Indonesia tapi juga peduli untuk UMKM di lokal. Nah, tanpa lama-lama lagi, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke inti acara kita pada siang hari ini, yaitu talk show bersama ketiga pembicara kita, dan kita akan mengupas tuntas semua tips tentang bisnis online. Nah, saya ingin mengingatkan kembali nih kepada peserta untuk tetap mengirimkan pertanyaan kepada para narasumber di kolom chat sesuai dengan format yang diberikan oleh tim dan panitia. Nanti akan ada peserta yang beruntung dan pertanyaannya akan dijawab secara langsung nih oleh narasumber kita. Namun karena kita memang memiliki keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, jadi hanya beberapa pertanyaan saja yang dapat kami pilih. Dan pertanyaan seputar JNE akan coba dijawab oleh tim melalui kolom chat. Nah, tentunya saya tetap mengajak Bapak Ibu untuk selalu mengikuti sesi ini secara full, karena akan ada sesi game setelah sesi talk show ini, berupa pertanyaan seputar pembicaraan kita nih selama sesi talk show. Dan tentu saja JNE juga telah menyiapkan hadiah menarik, jadi sayang sekali kalau misalnya Bapak Ibu melewatkan rangkaian acara kita pada siang hari ini. Nah, untuk memulai ngajak online 2021 edisi Kota Manado, tanpa lama-lama lagi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Cara menjadi member JLC. Scan barcode pada poster atau banner yang terdapat di sales counter JNE. Atau kunjungi website JLC di jlc.jne.co.id. Isi data diri kamu, nama, alamat email, nomor telepon. Pastikan kamu memasukkan nomor telepon yang aktif. Lokasi JNE terdekat, dan kode CAPTCHA. Selamat, kini kamu sudah menjadi member JLC. Sekarang, cek email kamu untuk mengetahui informasi, username, password, nomor member, dan panduan tentang JLC.
Sekarang kartu GLC kamu sudah siap digunakan. GLC, satu kartu banyak keuntungan. Masih bersama JNE Kolaborasi Bisnis Online, ngajak online 2021 untuk Kota Manado. Nah, saat ini kita sudah ada di sesi talk show bersama ketiga pembicara kita. Saya akan mengundang kembali lagi bergabung bersama kita. Di sini ada Bapak Barten selaku branch manager dari JNE Manado. Ada Ibu Mila nih selaku owner dari Dapur Aisyah, dan juga ada Bapak John Sorongan selaku dari sekretaris KSU Bahari Jaya. Oke, saya mungkin akan ke Pak Barten dulu nih. Pak Barten, boleh dong Pak diceritakan mungkin gambaran singkat aja nih, JNE itu kan sebagai perusahaan ekspedisi di Indonesia yang besar dan merupakan kebanggaan Indonesia nih. Dan bagaimana keberadaan JNE Manado secara terkhususnya sebagai cabang di Sulawesi Utara. Silakan Pak Barten. Oke, baik Mbak Cinta. Sekilas gambaran tentang JNE Manado, kami cabang Manado itu tahun ke-9, tahun ke-8 berdiri dan bisa eksis di Manado. Prinsip kami bagaimana melayani masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado itu dengan baik, dan ini terbukti dari beberapa hasil yang kami capai selama ini, dalam artian bagaimana connecting happiness kita itu kami itu bisa berjalan. Di Kota Manado sendiri ekonomi sangat baik, bangkit. Kami berharap dengan pandemi pun itu tetap bisa berjalan dengan baik. Buktinya di tahun lalu bisnis kami bisa tumbuh di atas 30%. Ini juga salah satu dukungan daripada teman-teman UMKM, reseller atau siapapun yang melakukan bisnis online, karena ini dukungan sebelum kami bisa memberikan gambaran sekilas. Sebelum pandemi pun kami sudah mendorong teman-teman UMKM maupun online shop atau siapapun yang melakukan perdagangan atau bisnis pengiriman, itu kami dorong untuk setiap saat bisa melakukan penjualan online itu semakin banyak. Kami melakukan roadshow ke 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara untuk mendorong kota-kota bangkit, bisa menjual sendiri produk yang spesifik agar itu lebih dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Hasilnya adalah yang membawakan kami bahwa beberapa UMKM itu bisa tumbuh pesat. Saya cerita bahwa ada UMKM yang kami kawal dari pertama, kami ajak untuk berkolaborasi, mulai dari kiriman 1 kilo. Malu-malu Pak Barten, saya kirimannya 1 kilo, nggak apa-apa Bu, kami ambil, kami bantu, kami packing. Kami terkenal di Manado dengan salah satu ekspedisi yang tidak mengenakan biaya packing, memberikan bantuan packing yang standar untuk airlines, dan memberikan bahan packing. Ini yang menurut saya sangat membantu. Dan berikutnya lagi kami memberikan spesifik sesuatu yang orang sering keluhkan, Pak, biaya kirimnya tinggi. Kami kolaborasi, kami memberikan kemudahan untuk teman-teman UMKM, untuk reseller, untuk online shop, untuk melakukan bisnis itu tanpa ragu-ragu. Artinya kami memberikan solusi, kami memberikan bantuan. Saya balik lagi cerita bahwa mulai dari 1 kilo sampai sekarang kami bisa merasakan manfaat, memberikan manfaat ke teman-teman. Beberapa kiriman growth yang timbul dari teman-teman UMKM maupun online shop itu mulai dari 1 kilo bisa sampai 500 kilo sengirimnya. Saya kaget terus terang. Saya mungkin tidak cerita banyak, Pak John Sorongan, terima kasih banyak. Itu menurut saya orang Manado bilang ngeri-ngeri sadap. Bah kirim 1 kilo, kong tiba-tiba bah kirim 500 kilo. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk supportnya. Ibu Mila yang selama ini kami bisa ketemu
bisa kirim Pak begini, bisa begini. Kami ajak untuk komunikasi. Akhirnya kami bisa memberikan solusi. Terakhir tahun lalu kami memastikan bahwa oleh-oleh khas Manado, kelapa tart itu bisa dikirim lewat udara. Dan tahun berikutnya kami menyarankan ke teman-teman UKM untuk selain barang yang kering, makanan kering, kue kering atau apa yang bisa dikirim tidak spesifik, kami menyarankan untuk bagaimana woku itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Dan seperti cerita saya sebelumnya, experience-nya adalah ada salah satu anak yang kirim video ke saya, dia bilang bahasa Manado, Pak Barten, ternyata itu woku lebih enak di Bekasi daripada di kita di rumah di Bitung. Wah, saya bangga, saya senang jadi orang Manado bahwa produk itu bisa dirasakan orang-orang lain. Dan dia ngajak teman-temannya untuk merasakan ini loh makanan woku, dan akhirnya ini berlanjut. Banyak hal cemilan, banyak hal makanan khas Manado yang kami kirimkan lewat JNE itu menurut saya hal yang menggembirakan karena bisa tembus. Sampai kemarin ada yang bilang, Pak, kalau saya kirim ke Amerika, ke luar negeri boleh? Boleh. Sampai di Amerika boleh. Kita harus ikut aturan. Nah, kami juga mendorong pemerintah dalam hal ini untuk memaksikan regulasi ini bisa berjalan dan membantu dan mendorong teman-teman UMKM untuk bisa go ekspor. Kami berharap kita jangan sebatas wacana, tapi bagaimana tindak nyata. Saya pikir Pak John Sorongan sudah mulai melakukan itu. Terima kasih banyak, dan ini membanggakan Pak. Semoga ini bisa tercapai segera dan bisa memberikan manfaat baik untuk kita-kita yang ada di Sulawesi Utara, utamanya di Manado. Demikian Pak Cinta. Baik, terima kasih Pak Barten. Memang dari JNE Manado ini sudah menawarkan banyak banget ya Pak untuk solusi. Jadi jangan takut buat Bapak Ibu untuk nanti kita bisa berkolaborasi nih dengan JNE Manado begitu ya Pak Barten. Nah kalau Pak Barten bisa ceritakan mungkin Pak, untuk selain dari sisi produk, apa aja yang sudah dilakukan oleh JNE Manado untuk meningkatkan kualitas pelayanan nih bagi masyarakat? Apakah store-nya semakin bertambahkah atau semakin banyak armadakah Pak, supaya kita menjadi lebih semangat lagi nih kalau mau pakai JNE? Silakan. Ya, benar. Dari tahun ke tahun, terima kasih Mbak Cinta. Dari tahun ke tahun kami berusaha untuk memastikan mendekatkan diri ke masyarakat sampai ke perumahan sekalipun, yang kami mulai dengan 3, 4, 5, sekarang kami mempunyai agen di atas 45 buah di dalam kota Manado. Ini untuk memberikan akses baik kepada agen. Di samping itu beberapa kelebihan bahwa agen kami dorong untuk bisa pick up ke alamat masing-masing kalau masalah seller atau UMKM di saat pandemi ini. Armada kami cukupi, tim kami di lapangan cukup untuk melakukan pelayanan kecepatan, memastikan tingkat kecepatan kiriman itu betul-betul cepat sampai di customer. Utamanya dalam kota Manado kami berusaha untuk mencapai bagaimana H+1 maksimal kiriman itu bisa 100% terantar. Nah ini juga memastikan bahwa kiriman itu bisa tersalur segera mungkin ke kabupaten, bahkan ke seluruh Indonesia. Kalau di pandemi orang mengeluh saya tidak bisa ngirim apa-apa, kami di JNE memberikan solusi, memberikan sesuatu yang baik. Artinya kami tidak terpaku pada satu flight yang bisa keluar dari Manado, tapi bisa mendapatkan charter flight yang tidak akan mengganggu distribusi kiriman itu keluar dari kota Manado atau Sulawesi Utara. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Barten. Nanti kita balik lagi ke Pak Barten. Sekarang kita mau ke Bu Mila nih. Bu Mila, boleh dong Bu untuk perkenalan mungkin ya, untuk saudara-saudara kita di sini yang bergabung mungkin belum kenal karena tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin bisa Bu diceritakan gambaran singkat nih mengenai Dapur Aisyah. Karena saya tahu nih kalau Dapur Aisyah ini merupakan bisnis Ibu yang menjual makanan-makanan khas Manado nih, oleh-oleh khas Manado. Silahkan Bu Mila. Nah, makasih atas kesempatannya Mbak Cinta. Perkenalkan saya dari Dapur Aisyah yang merupakan produsen
aneka oleh-oleh khas Manado, ya berupa sambal, ada juga olahan snack yang dari bahan baku ikan dan kelapa. Karena kita tahu sendiri di Sulawesi Utara ini sangat melimpah bahan baku tersebut, ikan dan kelapa yang selama ini saya pikir untuk yang snack ini ya saya lebih mengoptimalkan ikan itu biasanya hanya akan dinikmati oleh customer itu berupa jadi makanan berat ya. Jadi saya menciptakan sesuatu yang berbeda berupa snack-snack yang dari bahan baku ikan dan kelapa tadi untuk dijadikan oleh-oleh dari Sulawesi Utara. Saya ingin mengangkat bahan baku ini lebih dikenal lagi dan lebih dioptimalkan manfaatnya dalam berbagai bentuk kuliner agar bisa dinikmati oleh seluruh customer, bukan hanya yang ada di Manado tapi yang ada di luar Manado. Di masa-masa ini memang kita agak-agak pertama agak-agak kesulitan ya untuk mengoptimalkan pemasaran kita karena pandemi ini, tapi kita harus selalu berpositif thinking ya. Pandemi ini adalah suatu kejadian bukan hanya di Manado tapi mendunia, tapi bagaimana kita menyikapi pandemi ini, apakah menjadi hambatan untuk kita atau ini adalah peluang untuk kita. Maksud saya peluang di sini zamannya sekarang ini kan dunia semakin ke digital ya. Jadi saya berusaha dari kami Dapur Aisyah ingin mengoptimalkan produk kami dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa keluar dengan cara digital tadi, digital marketing tadi. Sebisa mungkin kita mengambil peluang di situ. Jadi menganggap pandemi ini kita anggap sebagai peluang gitu, enggak sebagai hambatan. Baik, Bu Aisyah, Bu Mila, Mas saya, Bu Mila. Kalau untuk dari tadi pemaparan yang Ibu sharing nih ke kita, yang saya dapat ini, apakah, tolong dikoreksi ya kalau saya salah, apakah betul point differentiation-nya yang menjadi pembeda dari Dapur Aisyah dengan yang lainnya itu berarti produk yang biasanya kita nikmati sebagai makanan berat, sekarang lebih jadi snack, begitu ya, Bu? Iya, benar. Oke, nah kalau untuk Dapur Aisyah sendiri nih Bu, sudah sejauh mana pengirimannya dan kira-kira apa tips dan trik kalau menurut Bu Aisyah cara, misal saya baru mau mulai UMKM, saya nih nggak tahu mau cari pembeda apa ya yang membedakan produk saya dengan kompetitor gitu. Apakah ada strategi khususnya Bu Aisyah? Silahkan. Kalau saya pertama mengoptimalkan bahan baku yang ada itu, mencari kualitas yang terbaik dulu ya untuk kita olah. Yang seperti saya bilang tadi, biasanya untuk makanan berat, saya bikin yang berbeda. Jadi pembeda dari teman-teman yang lain. Seperti saya ambil ikan ke Pak John ya, ikan serut. Selama ini mungkin hanya diolah oleh teman-teman itu hanya berupa jadi sambal. Tapi saya menciptakan sesuatu yang berbeda, menjadi snack, menjadi keripik hanakatsuo. Dan itu sangat digemari. Saya masukkan coba ke toko oleh-oleh dan penerimaan kemarin sebelum PPKM yang kedua ini ya, yang sekarang ini, itu penerimaan sangat baik. Dan begitu juga dengan kelapa. Selama ini teman-teman hanya memanfaatkan buah kelapa itu sebagai kue basah ya, kue basah atau minyak saja. Nah, saya memanfaatkan kelapa yang mengkal itu sebagai keripik, sebagai cemilan. Jadi saya bikin sesuatu yang berbeda dengan kualitas yang saya bikin, standarnya kualitasnya sebagai standar yang terbaik yang saya buat agar menciptakan selain tampilan kemasan yang baik, tetapi kualitas rasa yang kita jaga agar customer selalu ingin membeli dan membeli lagi, menjadi loyal customer kami gitu. Baik Bu Mila. Kalau gitu mungkin ada Bu. Mungkin yang dapat saya ambil sih sebetulnya dari Bu Mila ini berarti kualitas tetap nomor satu ya Bu. Kemudian kita bisa harus pintar nih Bapak Ibu untuk cari apa sih opportunity yang bisa diambil
baik dari lingkungan di sekitar maupun permintaan dari pasar, apakah ada opportunity yang bisa kita ambil dari situ? Mungkin begitu ya. Nah, saya nanti akan ke Bu Mila lagi nih. Selanjutnya saya juga mau ke Pak John. Pak John, boleh juga Pak diceritakan nih KSU Bahari Jaya ini apa nih? Berarti Pak John ini adalah partner dari Bu Mila ya Pak John ya? Ya, terima kasih. Kami dari KSU Bahari Jaya, kami bergerak di bidang perikanan. Jadi ada 2, budidaya ikan lele dan pengolahan ikan kayu. Ikan lele kami ambil karena di Bitung itu daerahnya daerah pasir. Daerah pasir, kemudian kalau mau cari yang telaga atau kolam kayak di Jawa susah. Jadi kita pakai terpal. Tempat kolam di terpal. Kemudian kalau ikan kayu, karena kami rasa ikan kayu adalah suatu ikan yang unik. Ikan kayu ini adalah khas dari Jepang. Di Bitung, yang ikan kayu ini perusahaan asing semua, perusahaan Jepang. Tidak ada yang bergerak di ikan kayu secara kecil-kecil atau UKM. Kami mencobanya. Yang menjadi karakteristik ikan kayu itu ikan asap. Beda dengan cakalang fufu atau cakalang asap khas Manado, Sulawesi Utara. Tapi ikan kayu ini kita olah, kita rebus dulu, kemudian baru kita asapi. Itu 1 kali pengasapan itu 7 jam. 7 jam, kemudian selama 7 hari. Jadi pas dia diasapi 7 jam, istirahatkan 12 jam, besok naik lagi. Jadi kandungan asap atau cita rasa asap di ikan ini sampai ke dalam. Ini yang menjadi ciri khas. Dan ikan kayu ini bisa tahan sampai percobaan kami di kantor, di pabrik itu sampai 2 tahun. Tidak rusak. Tapi kami tidak berani sampaikan di masyarakat 2 tahun. Mesti banyak tidak percaya. Jadi kami cuma sampaikan sampai 6 bulan. Kemudian juga kami serut menjadi hanakatsu. Ini yang kami jual ke teman-teman UKM. Kami jual dengan harapan mereka bisa mengolahnya. Tujuannya adalah untuk membantu juga UKM. Untuk UKM supaya ada cita rasa olahan yang khas, yang bisa sesuatu yang baru, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena ikan kayu atau hanakatsu, biasanya kalau di Jepang, kalau kita kirim ke Jakarta, itu dipakai di takoyaki, okonomiyaki, makanan khas Jepang. Kemudian ada juga yang Ibu Santi Serat, kemarin datang ke Manado, dia pakai di sayur bening. Kemudian ada anak-anak kos, mereka cerita, ternyata bisa taruh di mie. Jadi aplikasinya yang luar biasa, yang banyak. Tapi tujuan kami adalah, tapi selain itu juga kami di Koperasi Bahari Jaya, kami juga dalam tanda kutip kayak CSR, tapi kami menerima mahasiswa, anak-anak sekolah, STM, yang untuk praktek. Sebelum pandemi, kita menerima anak-anak dari Asmat praktek. Kita menerima anak-anak dari Sitaru, Sibarsal, Siau Barat Selatan, PKL. Tapi kita minta kalau PKL jangan hitung minggu. Kita minta PKL-nya 4 bulan. Dan guru mereka enjoy ya, kita jalan. Tapi mungkin ini efek dari Tuhan, karena kita banyak membantu orang lain. Tuhan juga membantu dengan cara-cara membukakan pasar. Walaupun kita pandemi, kita kelabakan di bulan-bulan pertama, tapi masih bisa sukses. Intinya adalah kita membuka hati, menolong orang lain, sambil kita juga mencari cara bagaimana kita untuk bisa survive. Dengan tidak patah arang, tidak putus asa, apalagi sampai kita jatuh, tapi kita tetap bisa berdiri. Dan yakin, ini keyakinan kami, karena kami sudah rasakan, kita membantu orang lain, Tuhan akan membantu dengan cara yang lain. Karena doa dari yang orang bantu, itu doa juga untuk kita. Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Jadi apakah ini Pak, kalau dari Koperasi Bahari Jaya ini jual tidak hanya budidaya berarti ya, tapi jual produk akhir yang bisa dikonsumsi langsung gitu ya Pak John? Iya. Kita juga jual ikan kayu yang masih utuh, kemudian hanakatsu,
Pada awalnya juga kita pernah coba membuat sambal dengan abon. Tapi kami berpikir kalau kita buat sambal dengan abon, kita jual sendiri, ada dua kemungkinan bagi teman-teman UKM. Pertama, kita bisa menang di pasar, tetapi teman-teman UKM yang ambil produk dari kita pasti akan kalah. Kasihan mereka. Kedua, kalau kita kalah di pasar, sambal dengan abon kita kalah, pasti akan sakit hati. Kita pasti akan, dalam tanda kutip, kita bisa bermain curang dengan teman-teman UKM yang berhasil. Lebih baik kita mengalah saja. Kita saja yang mensupport, yang mensuplai untuk bahan bakunya, mereka yang kerja, kita tetap ambilnya dari kita. Kita juga jalan ke Jakarta, ke Bandung, ke Bumen, nah itu tetap jalan. Dan syukur sudah banyak UMKM yang berpartner dengan Koperasi Bahari Jaya ya Pak? Ya, ada berapa kayak Ibu Meldep, Ibu Mila, ada berapa juga. Yang penting mereka jalan di masa pandemi, mereka bisa dan bagus, kami senang. Karena dalam tanda kutip produk kami juga terjual, jadi begitu. Baik. Nah Pak, kalau selama COVID-19 nih, apa dampak yang paling dirasakan oleh Koperasi Bahari Jaya? Terus gimana sih Koperasi Bahari Jaya ini berusaha untuk menghadapi hal tersebut? Apalagi mulai banyak digitalisasi gitu Pak. Apakah ada tantangan dan bagaimana menghadapinya Pak John? Kita waktu pandemi tahun kemarin, salah satu yang paling berat yang kami rasa, ketika itu ada buyer dari Korea datang dan dari Jepang. Mereka datang, entah mereka tahu dari mana, tapi menurut mereka tahu dari Jakarta, kemudian datang pakai bahasa Tarsan, karena sama-sama tidak menguasai bahasa, tapi intinya mereka tertarik, kemudian jadi deal, kita akan karena ekspor perdana. Tapi sebelum sempat ekspor di bulan tahun lalu, di tahun 19 Desember, Jepang dengan Korea lock lebih dulu. Semua aktivitas ditutup. Produk kita pun juga tidak bisa masuk. Satu kontainer tidak bisa masuk. Itu jadinya cukup besar, itu kontainer. Dan itu juga membuat kita hampir stres semua. Rambut memutih. Cara menghadapinya? Cara menghadapinya adalah, ini kebiasaan kita kami. Kami selalu sharing dengan pengurus, kemudian kita cari cara. Produk yang tidak terjual ini kita olah menjadi takoyaki dan okonomiyaki. Karena di Manado, apalagi di Bitung, itu belum ada. Manado sudah ada. Karena kita juga, jadi kita belajar semuanya. Membuat tepungnya kita belajar, membuat ramuannya kita belajar. Kan ada Google, tanya Pak Om Google. Om Google baik hati. Jadi kita belajar dari Om Google, dari Om YouTube, nah kita belajar. Dan ternyata doa dari teman-teman yang pernah kita bantu dulu, mungkin doa mereka itulah yang sudah membantu kami, sehingga produk kami dikenal. Sehingga dari Kementerian Kemendikbud meminta kami untuk memberikan pelatihan. Sekarang ini kita lagi ada pelatihan dari kegiatan bidang advokasi untuk anak-anak atau yang di bawah 30 tahun yang untuk UKM, mencetak UKM baru, kita kasih belajar mereka tentang membuat takoyaki dan okonomiyaki. Teori dan praktek di tempat kami. Bahan-bahan kami sediakan. Harapannya kalau mereka berhasil, pasti akan ambil barang dari kami, suplai kami yang suplai. Itu pikir jangka panjang kami. Jadi tetap optimis, walaupun sakit hati, kecewa ada, tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi dalam kutip menjadi kita gila. Tapi kita bisa survive karena mengandalkan Tuhan. Doa dari teman-teman, doa dari yang orang tua, dari keluarga, dari semua itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Mungkin nanti kalau di sini ada Bapak Ibu yang masih cari-cari nih mau bisnis apa ya, saya mungkin bisa nih menjadi salah satu pertimbangan juga nih Bapak Ibu. Di sini kita ada Pak John dan juga ada Bu Mila yang bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua dan siap juga untuk membantu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ingin menjadi tim partner dari beliau-beliau ini, di sini mereka juga sudah siap. Nah, saya juga siap nih buat ngingetin Bapak Ibu bahwa JNE bagi-bagi hadiah nih. Ada voucher belanja
senilai 200 dari JNE. Silahkan, nanti caranya gampang banget Bapak Ibu, cukup post di Instagram @jne_id dan juga @marketeers ya. Silahkan nanti dibuka Instagramnya, jangan di lock supaya kan bisa lihat postingan Bapak Ibu. Nah, jangan lupa juga bahwa JNE yang paling penting di sini memiliki voucher free ongkir 100.000 untuk Bapak Ibu semuanya nih. Jadi silahkan nanti untuk aktivasinya Bapak Ibu bisa ikuti dan simak caranya bagaimana selama acara webinar ini ya, karena kami akan memberitahukan aktivasinya di tengah acara dan juga di akhir acara. Jadi jangan dilewatkan dan jangan juga lupa untuk mengirimkan pertanyaan nih, karena saya juga udah ngeliat nih banyak pertanyaan banget yang dikirimkan kepada tim untuk ditanyakan nanti kepada para pembicara. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaan melalui kolom chat menggunakan format yang telah dikirimkan oleh tim. Nah, saya mau lagi nih nanya lanjut ke Pak Barten nih. Pak Barten, kalau untuk produk dari JNE sendiri secara terkhusus nih Pak, yang mungkin bisa dinikmati oleh Bapak Ibu yang bergabung di sini, mungkin seperti kita tahu JNE punya banyak sekali produk ya, ada loyalty program, ada program COD. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak beberapa program yang dapat dinikmati oleh hadirin sekalian. Terima kasih Pak, silakan. Oke, baik. Seperti yang disampaikan tadi Cinta bahwa GLC ini produk yang kami berikan kepada customer, pelanggan kami. Salah satunya tadi yang disebutkan adalah JNE Loyalty Card. Kami menghimbau Bapak Ibu teman-teman UMKM online shop yang melakukan bisnis online untuk mendaftarkan diri ke JLC. Karena banyak manfaat, di samping Bapak dapat banyak poin, bisa menukarkan dan bisa mendapatkan fasilitas beberapa kelebihan untuk di JNE. Yang berikut pick up kami bisa lakukan ke beberapa tempat permintaan customer. Yang berikut COD yang kami rintis selama ini, banyak yang menanyakan apakah JNE menerima kiriman COD. Kami mengkoordinir itu baik yang masuk ke Sulawesi Utara maupun yang keluar. Bagi pebisnis retail, kami memberikan solusi untuk kiriman COD. Ada juga yang antar cabang, beberapa orang menggunakan ini untuk mempermudah bisnis mereka. Pick up kami lakukan, permintaan ini banyak di masa pandemi, ini juga kami layani. Kami tahun ini dalam bulan terakhir ini launch aplikasi yang memungkinkan orang untuk pick up by aplikasi. Walaupun sebatas karir dari corporate, tapi kami akan bangun untuk bisa mencapai mereka yang bisa melakukan proses bisnis retail. Banyak hal fasilitas dari kami, termasuk agen yang kami dekatkan ke masyarakat, cabang yang kami dorong untuk melakukan pelayanan yang lebih cepat lagi ke customer. Demikian Mbak Cinta. Baik, terima kasih Pak Barten. Mungkin Pak Barten bisa kasih kita info Pak untuk kita semua yang bergabung di sini, kalau misalnya saya ingin berkolaborasi begitu dengan JNE menggunakan produk-produk yang baru saja Bapak sampaikan nih, saya bisa menghubungi kemana atau bisa ke mana nih Pak kalau ingin cari CS-nya gitu Pak? Oke, baik, tim kami akan memberikan nomor telepon hotline untuk customer service kami di chat. Nanti tim kami akan memberikan supaya ini memudahkan. Silakan Bapak Ibu jika mau menanyakan sesuatu hal mengenai produk kami, keunggulan kami, atau hal yang berkaitan dengan solusi untuk memastikan bisnis Bapak Ibu bisa jalan yang Bapak Ibu tidak dapatkan di tempat lain. Demikian. Baik, tapi berarti siap ya Pak JNE Manado buat nampung nih Bapak Ibu yang baru mau usaha nih, mungkin mereka masih takut-takut, siap ya Pak? Siap. Kami memulai dengan beberapa orang Mbak Cinta di beberapa tahun kemarin, dan sampai saat ini alhamdulillah puji syukur ada 200 lebih UMKM maupun reseller ataupun online shopper yang kami buat wadah khusus untuk memastikan komunikasi bisa berjalan baik.
Dan yang lebih ini lagi, kami menyediakan tempat khusus bagi pelaku UMKM. Salah satu teman Tolek Manado yang kami berikan tempat untuk tempat berkolaborasi untuk saling berkomunikasi di lantai 2 kantor kami di Tanjung Batu. Silakan teman-teman UKM untuk memakai fasilitas itu. Di ballroom kami pun kami ajak untuk kolaborasi antara startup dengan teman-teman UKM untuk mengaplikasi bagaimana mendorong bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Banyak hal Mbak Cinta yang kami berikan, utamanya mendorong digitalisasi marketing oleh teman-teman UKM maupun pelaku online shop yang ada di Sulawesi Utara ataupun yang khususnya di Manado. Baik, keren. Terima kasih Pak Barten. Nah, nanti Bapak Ibu jangan takut. JNE ini tidak hanya bantu dari sisi produk yang dipersembahkan oleh JNE ya. Kita ada banyak sekali, ada GLC Point, ada Pick Up juga. Tapi JNE juga turut mengembangkan UMKM melalui pemberdayaan yang Bapak Ibu nanti bisa ikuti. Silahkan nanti Bapak Ibu untuk follow jne.manado ya. Terus bisa ditanya-tanya di akun Instagram tersebut atau silakan telepon nanti untuk di nomor yang akan disediakan oleh dari tim ya. Baik Bapak Ibu, saya juga tetap mengingatkan Bapak Ibu untuk terus kirim pertanyaan kepada, di sini ada Pak Barten nih dari JNE, ada Bu Mila dari Dapur Aisyah, dan juga ada Pak John nih dari Koperasi Bahari Jaya. Nah silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun sharing-sharing nih yang butuh jalan keluar, butuh cara pemikiran yang lain, point of view yang lain, silakan Bapak Ibu bisa tanyakan di kolom chat. Nah, saya mau balik lagi nih ke Bu Mila. Bu Mila, kalau tadi kita dengar dari Pak John juga sudah menceritakan nih selama COVID apa saja yang menjadi kendala ya, karena saya tahu ini pasti cukup berat buat semua kita yang di sini. Kalau dari Bu Mila, apa yang berubah nih Bu? Strategi selama COVID yang berusaha Ibu tawarkan untuk mengalahkan nih Bu beratnya persaingan bisnis yang ada pada masa COVID. Silakan Bu. Karena saya produknya berupa produk oleh-oleh khas Manado, selama ini pemasaran kan saya masukkan ke toko oleh-oleh. Semenjak datangnya pandemi, otomatis itu penjualan sangat anjlok sampai 90%, hampir tidak ada permintaan sama sekali secara offline. Memang istilahnya itu perjuangan berdarah-darah ya. Tapi kita seperti saya bilang tadi, ini pandemi ini adalah yang terjadi pada kita saat ini di seluruh dunia. Saya tidak mau berhenti sampai di situ. Saya tidak mau ini sebagai jadi hambatan saya. Saya membuka kebetulan dapat pelatihan dari berbagai dinas, termasuk saya dari JNE juga sempat dapat pelatihan ya, Pak, onboarding bersama Kang Dewa. Saya coba lebih optimalkan lagi berjualan via online, karena saya pikir secara offline saya sudah tidak dapat pendapatan lagi dari situ. Memang 90% turun. Langsung saya berubah dengan mengoptimalkan media sosial saya, mulai dari Facebook, Instagram saya koneksikan ke WA, membuat foto. Memang ada sedikit budget ya saya keluarkan untuk membuat foto-foto semenarik mungkin, karena saya tujuannya untuk jualan online, kita tidak berhadap-hadapan nih sama pembeli. Otomatis yang saya harus tampilkan di dalam situ, tampilan itu, produk itu harus semenarik mungkin. Kita keluarkanlah biaya sedikit untuk foto yang lebih baik. Setelah saya mulai perbaiki diri, mulai dari postingan saya deskripsinya saya bikin semenarik mungkin, tidak melulu jualan, tetapi ada soft selling yang saya tawarkan di situ. Terkadang saya bikin, mungkin ada teman-teman yang berteman saya di Facebook, saya bikin kadang-kadang cerita-cerita lucu Manado, tapi di bawahnya itu saya tempelkan gambar cakalang suwir. Dari sekian yang interaksi sama saya di komentar-komentar itu, ada nyangkut 3-4 orang yang setelah dia baca cerita lucu Manado tadi, tetap dia nyangkut nanya, Bu, cakalang suwirnya berapa tuh Bu? Gitu. Jadi strategi-strategi yang saya pelajari selama ini saya coba aplikasikan ke dalam jualan online saya, dan itu sangat amaze ya buat saya, karena sewaktu saya bikin
fanpage per produk, saya baru selesai bikin fanpage yang setiap produk kan saya bikin. Pertama saya bikin hanya satu dapur Aisyah, agak kurang optimal. Setelah saya bikin per produk, ternyata luar biasa. Saya baru klik postingan pertama, langsung direspon dan itu langsung ada closing. Berarti saya berpikir dunia online ini, penjualan di online ini luar biasa jika kita memang memanfaatkannya dengan baik gitu. Betul, betul Bu. Berarti kita juga sebagai pejuang bisnis juga harus tahu kali ya Bu untuk strategi-strategi apa aja yang kira-kira bakal diambil nih, bakal ditarik nih kailnya sama customer-customer kita. Jadi kita bisa menggunakan hard selling di mana kita memang menunjukkan produk kita untuk dijual, tapi mungkin bisa juga dengan cara dari Bu Mila ini. Jadi menggunakan soft selling yang justru malah membekas gitu ya Bu bagi customer-customernya, malah ditunggu-tunggu jangan-jangan ya Bu Mila. Iya, saya pikir di alam bawah sadar mereka nyangkut nih tentang cakalang suwir saya kemarin kan, di luar dari mereka baca cerita lucu saya nyangkut juga nih ternyata. Cara itu adalah salah satu cara yang saya bikin ya untuk mengatasi nih pandemi ini, karena kalau saya berharap hanya dari toko saja dengan keadaan begini yang fluktuatif, maksudnya pendapatan saya nggak menentukan, tetapi ya kalau di online saya mulai sudah terbaca gitu. Dari sini saya bisa dapat begini, kadang-kadang agak kaget-kaget gitu, muncul dari DM orang yang nggak dikenal, Bu, saya mau dong keripiknya ini kirim ke Samarinda, kirim ke sini, oke. Pesan sekian, langsung transfer, besoknya saya langsung ke Tanjung Batu kirim. Dan sangat-sangat dibantu sekali oleh tim JNE ya, selama ini kita masalah seperti tadi bisa diskusi mengenai harga, kayak karena saya ada reseller seller yang jauh ya di Papua, jadi agak terbantu gitu mengenai harga-harga. Baik, terima kasih Bu Mila. Kalau misal Bu, saya ingin bertanya nih, adakah tips atau saran mungkin dari Bu Mila, tadi mungkin udah keselip nih dari Bu Mila, tips saran buat Bapak Ibu yang bergabung di sini, tapi boleh Bu mungkin di-share lagi nih apa saran untuk penggiat UMKM, apalagi mereka yang mungkin belum pernah nyemplung nih. Kalau Bu Mila kan sudah pernah nyemplung di offline, sekarang beradaptasi ke online. Nah, tapi kalau bagi yang belum pernah sama sekali Bu, mungkin bisa Bu disemangatin nih. Iya, buat teman-teman tetap semangat di masa pandemi begini. Buat teman-teman yang belum punya produk sendiri pun, nggak usah patah hati, nggak usah patah semangat. Bisa kan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang memiliki produk, bisa jadi reseller atau yang lain-lain. Karena seperti kami, para produsen, sebelum kita lemparkan harga ke pasar, kita kan sudah hitung HPP untuk bisa lemparkan kepada teman-teman yang akan menjadi reseller. Jadi, manfaatkan sebaik mungkin bisnis online ini, karena kalau kita manfaatkan sebaik mungkin itu bisa menghasilkan pundi-pundi meskipun kita tidak memiliki produk sendiri, bisa jadi reseller ataupun dropshipper kan. Jadi reseller yang tetap juga bisa ya Bu, berarti ya? Bisa, sangat terbuka. Saya bisa membuka peluang untuk siapapun yang menjadi reseller kami gitu. Baik. Kalau untuk menurut Bu Mila ada nggak Bu hal-hal yang penting yang sebetulnya harus dimiliki oleh jiwa-jiwa para penggiat UMKM nih Bu? Kalau menurut saya sih yang paling mendasar sekali itu adalah mindset kita. Jadi sekalinya kita memasang mindset kita tidak bisa, itu alam pun sekitar itu mendukung kita nggak bisa. Jadi kalau untuk saya pertama yang harus kita bangun itu mindset kita, bahwa kita yakin apa yang ada kita dalam pikiran kita yakinkan dalam hati, apapun yang akan kita lakukan semesta mendukung. Itu yang poin pertama. Baru selanjutnya seperti saya bilang tadi, semangat itu meskipun tidak punya produk, tetap kita berupaya bagaimanapun ada jalan gitu. Baik. Terima kasih Bu Mila. Sekarang saya mau ke Pak John nih. Terima kasih Bu Mila buat jawabannya. Nah Pak John, boleh Pak, tadi kita udah dengar dari Bu Mila nih, mungkin ada tips dan saran juga dari Pak John mungkin untuk
para UMKM, apalagi Pak Joni ini kan banyak sekali berkomunikasi dengan UMKM, banyak terlibat dengan maju mundurnya UMKM itu sendiri. Boleh Pak diceritakan apa sih tips dan trik yang harus dimiliki oleh penggiat UMKM, apalagi nih kalau mereka yang baru memulai dari nol? Silakan Pak. Terima kasih. Soalnya kalau mau tanya tips dengan trik, kita malu mau sebutkan karena kita juga masih banyak belajar. Kita pernah belajar dari Marples, dari Pak Mukti Wibowo, dengan bantuan dari Bank Indonesia, bagaimana untuk memberi semangat bagi diri sendiri, semangat untuk berusaha. Kemudian juga waktu kita mau mengirim barang, kita pernah telepon ke Pak Irfan, Pak kita mengirim barang, tapi yang lalu belum terkonek bagus, tapi sekarang syukur. Juga pernah telepon dengan Pak Barten untuk kerjasamanya, kita masih banyak belajar. Tapi pengalaman kami, ada satu hal yang menarik yang kami alami, yaitu kalau kita mau berusaha, mau maju, jangan berpikir mau sukses dulu. Segala sesuatu perubahan itu belum tentu menghasilkan yang diharapkan. Tetapi kalau kita ingin maju, kita harus berubah. Jadi berubah belum memberi sesuatu yang diharapkan, tapi ingin maju kita harus berubah, dan itu tergantung pada diri sendiri. Seperti Ibu Mila sampaikan tadi, mindset dan berubah. Ada satu kebiasaan di kami di koperasi dan teman-teman lain. Pertama, ini sederhana. Biasa kalau kita belanja ke toko dalam jumlah banyak, pasti isi di karton atau di dos, kemudian diikat dengan tali plastik. Kita ketika menerima barang ini, tali plastik itu yang diikat simpulnya, kita buka. Kita tidak gunting, tapi kita buka. Ternyata dengan cara membuka tali plastik yang sulit ini, itu membawa bagi kita belajar, bagi kita sendiri, bagaimana menghadapi masalah kita bisa bertahan. Ketika kita membuka simpul dari dos atau karton yang bisa terbeli, yang kadang-kadang diikat kuat, tapi berhasil, itu membawa kebanggaan tersendiri. Dan itulah yang teman-teman sampaikan, di sini kita belajar. Pertama saya tertawa, tapi ternyata itu membawa dampak bagi kami. Kami di pengurus, teman-teman lain, kalau ada barang, kita buka pelan-pelan, tidak main gunting. Belajar untuk melatih diri. Kemudian ada teman lagi satu yang unik caranya. Mohon maaf bagi teman-teman lain. Biasa kalau makan ikan bakar, apalagi mujair, kan pakai tangan, kata nikmat. Tapi kalau dia tidak, dia pakai sendok dan pakai garpu. Dia pelan-pelan dia kupas dagingnya, dia makan. Kita tanya, ini belajar untuk kesabaran. Hasilnya akan nikmat, kita dicari sabar. Dan ternyata memang setelah kami coba, lain rasanya kalau kita makan dengan tangan. Jadi kalau cuma garpu dan sendok, untuk satu lagi tangan tetap bersih, tapi tujuannya bukan itu melatih diri. Itu trik-trik dan teknik yang kami yang secara tidak langsung kami terima, apalagi waktu kami dengan Marples dengan Pak Mukti Wibowo, dia sampaikan tentang bos F1 Formula 1 yang dirampok, kemudian jamnya, tapi dia dari dia dirampok, dia bisa menjadi sukses. Hanya dirampok hanya jam tangannya, jam tangan yang harganya ratusan juta. Itu yang diberi ke kami. Jadi terima kasih Pak Marples, kami belajar itu yang hal-hal yang untuk menyemangati diri. Untuk teman-teman yang baru mulai, kami di Bahari Jaya juga menerima. Teman-teman ingin belajar buat takoyaki, okonomiyaki, silakan datang. Kami akan menerima, kami akan kasih belajar. Dan kami kasih belajar pun tidak akan kami sembunyikan. Semuanya kami kasih belajar bagaimana cara membuat takoyaki yang baik, okonomiyaki, kemudian jualnya. Bahkan sekarang kami membantu juga untuk membuatkan gerobaknya. Kami akan membantunya, desainnya, anggarannya berapa, nanti dibicarakan lebih lanjut. Dan inilah yang kemudian juga didengar oleh Antam, Aneka Tambang. Bulan lalu mereka datang, Aneka Tambang, untuk kerjasama. Mereka sediakan dana untuk pengembangan masyarakat pesisir yang ada di Maluku Utara, di Buli, membuat ikan kayu, membuat kita siap untuk menolongnya, membantunya.
Jadi pada dasarnya hal-hal teman-teman yang untuk memulai sesuatu yang baru, mari berpikir positif. Ketika kita mulai sesuatu itu dengan berpikiran yang besar, itu sungguh luar biasa. Tetapi tetap kita menginjak bumi, dan kita menginjak langit. Artinya kalau terlalu besar harapan kita, tapi kita tidak menginjak bumi, ketika jatuh pasti akan sakit. Tapi kita menginjak bumi, kita masih ingat. Jatuh pun kita tidak akan sakit. Gagal pun itu suatu hal yang biasa. Kegagalan, keberhasilan dalam suatu usaha, itu suatu lingkaran, suatu bagian. Tapi kalau ingin datang belajar, ekonomi, atau belajar untuk membuat ikan kayu, silakan. Dengan catatan, kami akan terima untuk praktek, siapapun, waktunya, durasinya minimal 1 minggu. Kalau cuma praktek untuk 1 hari, lebih baik bisa praktek, itu cuma menonton saja. Karena kami akan masih belajar dari sortir ikan, sampai pengasapan ikan, sampai menjadi sesuatu yang memang benar jadi. Silakan, tapi yang tetap semangat, dan semangat. Baik. Terima kasih Pak Jan. Untuk Bapak Ibu tuh, berarti kita harus optimis, harus semangat, tapi tidak lupa juga kita harus tetap beradaptasi dengan apa yang terjadi di sekitar kita dan tetap realistis. Nah, kalau misal Bapak Ibu sekalian berpartner nih dengan Dapur Aisyah dan juga KSU Bahari Jaya, silahkan nanti dikontak aja pembicara kita karena mereka sangat terbuka untuk memberikan banyak arahan dan juga berpartner dengan Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu pembicara. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi nih karena ada banyak sekali nih pertanyaan dari kawan-kawan semua. Nanti bisa dijawab, silahkan. Namun sebelum kita beranjak ke sesi Q&A, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setelah ini akan ada sesi games, quiz persembahan dari JNE yang dapat Bapak Ibu ikuti. Nanti akan ada 2 pertanyaan yang saya berikan satu persatu kepada Bapak Ibu. Silahkan nanti dijawab sesuai dengan format yang diberikan oleh tim. Di sini silahkan Bapak Ibu berikan nama, email, nomor HP, nama UMKM, dan juga jawabannya. Nanti silahkan untuk menulis jawabannya tidak hanya A atau B saja, tapi juga beserta jawabannya. Jadi A dan jawabannya apa. Nah, nanti 2 orang peserta yang menjawab dengan tercepat dan tertepatlah yang akan mendapatkan hadiah dari JNE, yaitu 10 poin GLC senilai 250.000 untuk Bapak Ibu semua. Nah, nanti pengumumannya dapat Bapak Ibu saksikan di akhir acara. Jadi nanti silahkan untuk mengikuti acara ini secara full, dan sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti game, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Cara transaksi dengan GLC. Kunjungi sales counter JNE terdekat, lakukan transaksi pengiriman, tunjukkan e-card GLC untuk pencatatan transaksi kamu. Jangan lupa cek poin transaksi kamu melalui website GLC di glc.jne.co.id. Tingkatkan terus transaksi kamu untuk mendapatkan bermacam keuntungan sebagai member. Baik Bapak Ibu, sudah siap semuanya untuk main games nih, kuis persembahan dari JNE. Standby dulu ya, karena saya mau mengingatkan kalau Bapak Ibu
Silahkan menjawab menggunakan format yang telah diberikan oleh tim. Di sini ada nama, email, nomor HP, nama UMKM, dan juga jawaban yang lengkap. A misalnya beserta jawabannya apa. Nah, silahkan di layar Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Apa hal yang menjadi pembeda produk dapur Aisyah dengan produk yang lainnya nih? Apakah jawabannya A, ataukah jawabannya B, ataukah C? Silahkan nanti Bapak Ibu jawab menggunakan format yang benar ya. Nanti jawaban yang tercepat dan tertepat yang akan dipilih oleh panitia. Oke, nanti Bapak Ibu bisa memperoleh nih ada tambahan lagi JLC point ya, 10 poin yang Bapak Ibu bisa nikmati kalau Bapak Ibu memenangkan kuis ini. Nah, nanti kalau bisa ditambah dengan tadi ada banyak benefit nih, ada voucher free ongkir, dan ada tambahan JLC point, nah tambah poin JLC lagi kan lumayan banget nih buat Bapak Ibu. Nah, jadi silakan jawab dengan tepat dan dengan cepat. Oke, gimana nih? Udah pada jawab belum? Wah, udah banyak banget nih ternyata kalau saya udah lihat. Oke, boleh kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, sambil kita menunggu jawaban dari Bapak Ibu semua. Untuk pertanyaan yang kedua nih, apa lini bisnis utama KSU Bahari Jaya? Apakah budidaya ikan Jepang? Nanti silakan jawab A, ataukah B, ataukah C. Nah, nanti silakan Bapak Ibu untuk jawab menggunakan fitur chat lagi di Zoom Bapak Ibu sekalian dengan format yang telah disediakan oleh tim ya. Nanti dengan jawaban yang tercepat dan tertepat ya. Nanti silahkan jawab. Jangan lupa A misalnya dan jawabannya apa bla 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 bla, atau B dengan jawabannya apa bla 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 bla. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu kalau misalnya terlewat tadi untuk pertanyaannya silahkan nanti dibuka di chat karena dari panitia juga sudah mengirimkan pertanyaan ya. Tadi sudah ada pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua. Mungkin kalau misalnya ada terlewat bisa dibantu juga oleh panitia untuk send lagi ya untuk pertanyaannya. Oke, gimana? Gampang nggak nih? Kayaknya nih kita udah banyak banget nih jawabannya, tapi belum tentu nih jawaban yang tercepat nih betul. Jadi silakan Bapak Ibu tetap kirimkan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mengikuti acara ini ya, hingga akhir karena siapa tahu Bapak Ibu yang menjadi pemenangnya. Oke, selain dari kuis nih, saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa setelah ini kita ada sesi Q&A, silahkan untuk tetap mengirimkan pertanyaan di kolom chat, karena pertanyaan yang beruntung akan kami berikan kepada pembicara kita secara langsung dan dijawab secara langsung. Dan tentu saja saya mau mengingatkan kalau JNE bagi-bagi voucher belanja sebesar 200.000 untuk 5 orang yang beruntung. Nah, caranya silahkan posting di Instagram story Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ini sedang mengikuti kegiatan ngajak online ya. Kemudian silakan tag JNE_ID dan juga @marketeers. Nah, nanti silakan Bapak Ibu juga untuk memfollow JNE_ID dan juga JNE.Manado. Dan silakan untuk membuka akunnya, karena kalau di private atau dikunci kami nggak bisa lihat dong. Jadi silakan untuk mengikuti aktivasi-aktivasi benefit yang diberikan oleh JNE, karena sayang banget kalau Bapak Ibu tidak memperoleh apa yang sudah diberikan oleh JNE ini. Nah, yang paling penting nih, inti dari semua benefit ini yang paling puncak adalah voucher free ongkir. Nah, saat ini saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk melakukan klaim benefit atau voucher free ongkir dengan men-scan barcode, men-scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu. Untuk member JLC silahkan nanti di scan ya yang bagian member JLC, dan juga untuk non-member JLC silahkan di scan bagian non-member JLC. Nanti Bapak Ibu akan mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai member JLC, karena gampang banget mendaftar jadi member JLC dan banyak banget benefitnya. Apalagi lewat acara ini kita langsung dapat nih ada voucher free ongkir 100.000, belum lagi tambahan dari JLC point 10 poin tambahan. Nah, kalau tadi Bapak Ibu menang sesi games,
Nah, nanti Bapak Ibu bisa dapat tambahan 10 poin lagi. Nah, jangan lupa untuk menggunakan voucher free ongkir ini selama 30 hari ke depan. Karena ketika setelah melewati batas 30 hari, maka voucher free ongkir nyatakan tidak berlaku lagi. Jadi silahkan Bapak Ibu, ini saat yang tepat banget buat mendapatkan seluruh benefit dari JNE. Tinggal diklik juga bisa di link yang telah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat untuk member JLC maupun non-member JLC. Nah, itu dia sekarang saatnya karena kita tidak akan menampilkan lagi setelah acara ini berakhir ya, karena selanjutnya kami akan mengumumkan post lagi untuk code ini setelah di akhir acara. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuki sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan commercial break yang berikut ini. Cara penukaran poin JLC. Kunjungi website JLC di jlc.jne.co.id. Masukkan username kamu, password, dan kode captcha. Klik menu penukaran poin, lalu pilih hadiah yang kamu inginkan. Jangan lupa pastikan jumlah poin kamu mencukupi. Cek keranjang hadiah penukaran poin kamu. Pastikan sudah sesuai dengan keinginan. Kemudian, pilih lokasi pengambilan hadiah yang terdekat. Informasi cara dan syarat pengambilan hadiah. Untuk pengambilan hadiah, barang, dan voucher, kamu dapat mengambil di drop point yang sudah kamu pilih. Dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi email informasi penukaran poin, fotokopi kartu JLC, dan surat kuasa jika pengambilan hadiah diwakilkan. Untuk hadiah e-voucher, akan dikirimkan langsung ke alamat email yang terdaftar. Selamat, kamu sudah berhasil menukarkan poin kamu. Silahkan tunggu konfirmasi melalui email. Masih bergabung di JNE Ngajak Online 2021 Kolaborasi Bisnis Online. Saat ini kita sudah ada di sesi Q&A, sesi tanya jawab. Hanya ada beberapa pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena tentu saja ada keterbatasan waktu ya. Dan saya mau mengundang lagi nih untuk ketiga pembicara kita. Di sini ada Bapak Barten selaku Branch Manager dari JNE Manado. Ada Ibu Mila selaku dari owner Dapur Aisyah, dan juga ada Bapak John selaku dari KSU Bahari Jaya. Nah, di sini ada banyak sekali Bapak Ibu pertanyaan yang ditujukan oleh
Bapak Ibu sekalian, mungkin saya pertama akan ke Pak Barten nih. Pak Barten, ini ada pertanyaan dari Saudari Tineke Anis ya. Pertanyaannya, saya memiliki produk herbal yang berbentuk cairan yang harus dikirim dalam kondisi suhu dingin tapi tidak perlu sampai beku. Apakah JNE memiliki layanan atau packing yang dapat mengakomodasi pengiriman produk dengan jenis tersebut? Pak Barten, silahkan. Oke. Baik, Pak Cinta. Terima kasih Bu Tineke atas pertanyaannya. Ini menarik. Pertanyaannya, kami bulan kemarin itu mempersiapkan satu metode solusi kiriman untuk cairan yang bersuhu tetap, aman dalam pengiriman, dan standar packingnya bagus. Itu boleh di JNE kami layani, bahkan karena Ibu Tineke bertanya ke saya akan free-kan kiriman Ibu Tineke di pertama kali minimum 10 kilo. Packing bahan dan hal yang lain itu kami yang siapkan. Ibu Tineke sisa bawa kiriman Ibu ke kantor, kami yang packing, dan kami akan jaga suhunya, termasuk bahan-bahan yang kami gunakan itu free. Kami siapkan. Jadi teknologi ini kami adopsi dari beberapa bagian untuk memungkinkan kiriman itu bisa bertahan dalam suhu tertentu dengan packing yang bagus dan bisa tiba sesuai dengan permintaan atau requirement daripada pembeli dan pengirim. Begitu Mbak Cinta. Jadi memungkinkan. Kami tunggu Mbak Tineke datang di kantor kami. Kami akan memberikan, sesuai janji saya akan free-kan untuk yang pertama kali untuk Ibu Tineke. Baik, terima kasih Pak Barten. Nah, tadi kita udah ngomongin packing nih, kalau dari sisi JNE sudah kasih arahan. Nah, kalau misal dari Bu Mila dan Pak John nih ada pertanyaan dari Saudari Nidia, nama UMKM-nya Naila Snack. Pertanyaannya, untuk makanan basah seperti sambal, packing terbaik menggunakan apa ya? Karena seringkali minyak dari sambal itu merembes. Dan apakah ada saran atau rekomendasi cara packing ikan yang aman? Silakan mungkin dari Pak John dulu, nanti kita ke Bu Mila. Silakan Pak John. Ya, terima kasih. Untuk packing untuk ikan yang bagus, yang biasa kami lakukan itu, kami menggunakan packing ikan yang menggunakan gas nitrogen di dalamnya. Kalau mengenai plastiknya itu banyak dijual. Ada yang di Winangun, ada yang di dekat jembatan Megawati, situ juga ada jual. Dan di situ plastiknya banyak jenis. Jadi plastiknya plastik yang tebal, tapi isinya di dalam itu kita bukan isi oksigen. Untuk anak katsu kita kasih nitrogen. Karena kalau namanya bakteri, ketika dia diberi dengan oksigen bisa hidup. Tetapi diberikan nitrogen, makhluk hidup tidak akan bisa hidup. Akan mati. Itu untuk yang produk. Kalau untuk ikan, ini gampang-gampang susah. Kalau untuk ikan segar, biasa menggunakan cool box. Cool box banyak dijual. Di cool box, diisi air dengan diisi es batu. Kalau cuma isi es, kemungkinan ikannya akan menjadi tetap segar, tapi tampilannya tidak menarik. Karena kulitnya akan menjadi kisut, keriput. Tapi kalau dengan es, dengan air dengan es, bisa ditambah dengan garam, tampilannya akan tetap bagus ikan, untuk ikan segar. Kemudian untuk yang berminyak, itu menggunakan plastik yang double seal. Artinya setelah di-seal seperti biasa, kemudian di-seal yang plastiknya itu ada di toko di Winangun, mereka sudah tahu kalau kita tanya, dan kita main telepon saja, mereka sudah antar atau kita kurang tinggal ngambil. Kemudian juga kita seal lagi. Kita seal, kemudian juga tetap kita kasih nitrogen walaupun sedikit. Tujuannya supaya tidak berbau tengi. Minyak kalau kena dengan oksigen atau udara bebas akan menjadi kontaminasi sehingga akan menyebabkan istilahnya itu acidity atau tengi, bubuk tengi. Tapi kalau kita menggunakan nitrogen
di dalamnya itu tidak. Dan nitrogen tidak susah. Kalau kita kasih oksigen lagi susah sekarang nyari. Banyak dipakai di rumah sakit, tidak ada yang dijual bebas. Tapi kalau nitrogen tidak diperlukan oleh makhluk hidup, tapi ada dijual. Ini kami menggunakan nitrogen, bukan menggunakan oksigen. Itu yang bisa kami bantu untuk jawab. Baik, terima kasih Pak John untuk tips triknya nih dalam packing ikan terutama ya, karena mungkin masih banyak dari Bapak Ibu yang juga bingung nih gimana cara mengirim olahan ikan gitu ya. Nah kalau dari Bu Mila, Bu, boleh Bu mungkin di-share juga cara Ibu packing gimana, ataupun mungkin ada saran untuk Saudari Nidia ini untuk packing sambal gitu, packing yang terbaik menurut Ibu bagaimana? Silakan. Sambalnya mungkin di packing yang selama ini Mbak Nindya pakai apa, plastik apa di kemasan botol. Kalau mungkin di kemasan botol, kita kan ada sebelum kita kan produk masukin di botol kan, kemudian di atasnya itu ada seal yang aluminium, itu kita vakum. Baik. Kita vakum sehingga di dalamnya selain awet itu cairan itu nggak akan bocor. Kemudian kita tutup rapat pakai penutup botol, kemudian kita tambah lagi dengan plastik vakum bagian luar, kita seal, kita panaskan sehingga tidak ada pergeseran penutup botol di saat kita selesai packing itu. Jadi setelah itu kalau kita akan kirim ke luar kota, lebih baik kita pakai bubble lagi sih, pakai bubble wrap. Dan biasanya dari JNE siap membantu kita kalau saat kita untuk pengiriman jauh. Yang untuk plastik itu tadi seperti Pak John bilang, sebaiknya kalau memang ada produk yang agak berminyak itu, memang yang harus double seal, yang 2. Jadi yang seal biasa dulu, baru kita seal seperti biasa yang pakai alat itu. Jadi memang harus double seal kalau memang dia yang mengandung minyak. Gitu. Baik, terima kasih Bu Mila buat tipsnya nih. Semoga bermanfaat juga nih buat Saudari Nidia. Selanjutnya saya mungkin ke Pak Barten lagi nih, Pak Barten. Kalau ini pertanyaan dari Saudara Melku, UMKM-nya Warung Makan Minahasa. Nah, pertanyaannya, kalau JNE apakah memiliki layanan yang bisa mengantar paket atau kiriman dalam kota Manado yang dapat sampai di hari yang sama ya, Pak? Terima kasih, silakan Pak. Baik. Kalau di hari yang sama memungkinkan, kami lagi ada beberapa layanan untuk dalam kota. Kami lagi mengembangkan proses aplikasi yang bisa mengakomodir untuk kiriman di hari yang sama dengan waktu tertentu. Ini permintaannya banyak, tinggi. Kami akan meluncur secepatnya dalam waktu sekian lama, kiriman itu wajib sampai dengan harga yang kompetitif, dengan berat yang di atas rata-rata dari bisnis orang lain. Ini Mbak yang kami tawarkan. Ya, kami berusaha untuk segera melunching ini untuk memudahkan kiriman di hari yang sama itu bisa terantar dengan baik. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Barten. Semoga ini menjawab ya buat Saudara Melko dan bisa ditunggu-tunggu nih produk selanjutnya dari JNE. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, karena Bapak Ibu kan bisa suka nih kalau yang terakhir nih. Ini pertanyaan dari CC, nama UMKM-nya CC Shop Sulut. Ini pertanyaan untuk Bu Mila dan Pak John. Apa hal yang penting yang harus pelaku usaha perhatikan dalam menjual produknya via digital marketing? Jadi mungkin lebih fokus ke digital marketingnya ya untuk menjangkau customer. Silakan mungkin dari Bu Mila, Bu. Terima kasih ya. Kalau mulai jualan di digital marketing, yang paling terlebih dahulu diperhatikan adalah tampilan produknya. Jadi produknya itu selain ditampilkan berupa dari packagingnya, depannya kemasan, terus isi produknya, kemudian beratnya, terus deskripsinya harus dijelaskan dengan baik. Produk ini terbuat dari apa, kandungannya apa, expire date-nya berapa, sampai berapa lama, terus beratnya berapa, dan ini kan ceritanya online, kita akan mengalami proses kirim barang. Jadi sebaiknya diestimasikan berat barang ini setelah packaging. Jadi seperti kalau di marketplace itu yang
snack misalkan dia beratnya 100 gram, kita harus taruh di situ 200 gram karena akan mengalami penambahan berat nanti saat pengiriman. Jadi deskripsikan dengan baik di dalam postingan gitu. Baik, jadi harus teliti dan harus deskriptif sekali ya untuk. Iya, harus sedetail mungkin. Karena ceritanya mereka nggak lihat barang kita kan. Betul. Dan supaya mempercepat komunikasi gitu ya Bu Mila ya. Iya, betul. Untuk konsumen. Nah, kalau dari Pak John, Pak, apa sih Pak yang paling penting untuk dilakukan dan diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menjual produknya, terutama untuk digital marketing? Terima kasih. Yang Ibu Mila sampaikan itu memang betul, karena kita mesti menampilkan yang terbaik. Dan yang kami hanya tambahkan itu kejujuran. Kejujuran terhadap produk kita. Kalau kita memang seperti produknya, deskripsinya itu mesti jujur. Jadi apa yang kita jual, kemudian apa yang kita akan ceritakan, kita harus jujur kepada konsumen. Karena dengan kejujuran itulah konsumen ketika dia membeli, dia akan merasa puas. Sehingga ketika dia merasa puas, kemungkinan dia untuk membeli lagi itu lebih besar. Karena kalau tidak jujur, ketika dia membeli kemudian dia kecewa, dia akan cerita dengan teman-temannya, teman-temannya cerita lagi dengan teman-teman yang lain, kemudian ditambah-tambah bumbu, ditambah-tambah hal yang lain, hancurlah kan produk kita. Pasti tidak akan disukai. Jadi Ibu Mila sudah tambahkan sudah bagus, betul. Kami hanya tambahkan kejujuran. Dan itu menjadi penting, menjadi pokok dalam kita berbisnis. Berbisnislah dengan hati yang jujur. Bukan kita bermain curang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Pak John, terima kasih Bu Mila untuk jawabannya. Semoga juga menjawab nih untuk saudari Chelsea ya. Udah ada tips dan trik juga mungkin tadi selama kita melakukan talk show juga udah banyak sekali masukan. Semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk bisnis kita semua. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita betul-betul mengakhiri sesi Q&A ini, saya ingin mengundang ketiga pembicara kita untuk memberikan closing statement sebagai penutup rangkaian terakhir acara kita pada siang hari ini. Mungkin saya akan ke Pak John dulu, Pak. Boleh disampaikan untuk semangat-semangat terakhir nih bagi para pejuang UMKM di luar sana untuk kata penutup, begitu Pak. Silahkan. Terima kasih. Bagi sebagian orang, masa pandemi COVID ini dianggap suatu musibah. Dianggap suatu masalah yang sehingga membuat kita patah hati. Tetapi pandanglah suatu COVID ini, pandemi ini suatu dari cara berpikir yang berbeda adalah bahwa ini suatu keuntungan. Artinya keuntungannya, contohnya, kita tidak bisa lagi secara jor-joran atau secara besar-besaran kita menjual dengan offline. Kita promo dengan ketemu dengan orang lain. Tetapi dengan masa pandemi, jaga jarak, tidak bisa ketemu langsung, gunakanlah semua potensi yang ada pada diri kita. Jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk maju. Suatu perubahan belum tentu membawa suatu keberhasilan. Tetapi bila kita ingin berhasil dan ingin sukses, kita harus berubah. Dan berubah itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, janganlah berpikir pandemi ini secara negatif, tapi kita berpikir secara positif. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rubah. Itu menjadi closing. Semangat, semangat, dan semangat. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih Pak John. Semoga nanti kita ketemu lagi ya Pak di acara-acara lainnya nih bersama JNE dan juga bersama Markless. Terima kasih juga buat info-info menarik. Jangan lupa Bapak Ibu yang ingin berpartner dengan Koperasi Bahari Jaya, silakan nanti dikontak Pak John. Mungkin nanti Pak John bisa kirim juga ya kontaknya di kolom chat buat Bapak Ibu yang mau menghubungi gitu ya. Selanjutnya saya ingin ke Bu Mila, Bu. Silakan Bu Mila untuk memberikan closing statement sebagai penutup terakhir, Bu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sebagai wirausaha itu kita tidak boleh
stuck ya, berarti kita harus melihat keadaan. Nggak boleh cuma seperti kemarin, kita pandemi, kita biasanya hanya offline, kita harus siap menerima keadaan dan harus cepat bergerak membaca yang ada di depan. Pandemi ini bukanlah suatu hambatan untuk kita, tetapi kita ambil sisi lainnya. Ini ada peluang, tetap ada sisi lain. Di setiap musibah, setiap masalah, pasti Tuhan berikan jalan keluarnya. Tergantung dari kita menganggap ini sebagai hambatan atau ini adalah peluang untuk kita. Jadi marilah kita beraksi, karena aksi adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Mari kita bergerak. Sebaik apapun ide kita, tanpa kita ada aksi, semua akan sia-sia. Maka marilah bergerak, marilah kita berjuang untuk hadapi pandemi ini, demi kelangsungan ekonomi kita, demi kemajuan dari usaha kita, tetap maju ke depan, dan pesan dari kita adalah tetap jaga 5M, agar kita tetap bisa sehat dan tetap berproduktivitas. Terima kasih. Terima kasih Bu Mila, sehat selalu juga untuk Bu Mila dan untuk Dapur Aisyah. Semakin maju Bu ke depannya, sama-sama kita semakin semangat nih untuk menghadapi pandemi ini ya, yang kita juga sebetulnya tidak tahu kapan berakhirnya, tapi yang bisa kita upayakan harus kita maksimalkan. Nah, yang terakhir saya mau ke Pak Barten sebagai gong dari acaranya nih, pembicaranya di sini sebagai branch manager JNE Manado. Silahkan Pak Barten untuk penutup terakhir. Baik, sebagai perusahaan global yang memberikan connecting happiness ke customer, kami berusaha untuk sebaik mungkin, untuk sebagus mungkin melayani. Kami mendorong teman-teman UKM untuk bisnisnya lebih bagus, bahwa jangan berhenti di satu tempat, tapi sesuatu yang kita bangun pasti akan mendapatkan hal yang baik. Yang berikut, jangan berusaha hanya di tempat, buatlah bisnis itu growth setiap hari dan setiap bulan, bahkan setiap tahun. Jangan melihat kesusahan, tetapi melihat peluang yang ada di tengah kita masing-masing. Sebelum saya menutup ini, banyak pertanyaan. Di kolom chat ada nomor WA yang Bapak Ibu bisa sampaikan. Silahkan pindahkan pertanyaan Bapak dan Ibu itu ke kolom chat untuk saya jawab secara langsung agar memudahkan Bapak Ibu mendapat jawaban. Akhir kata, marilah kita menjaga agar kelangsungan bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Kolaborasi antara satu UMKM dan UMKM yang lain atau apapun itu sangat diperlukan untuk memastikan pekerjaan itu kita lakukan bersama-sama. Hasil manfaatnya pun akan berakibat kepada bisnis itu sendiri. Sesuatu pekerjaan dilakukan sendiri tidak akan bisa lebih maksimal, lebih bagus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi hal yang penting, dan ingat, jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah, dan di akhir pesan kami ini untuk masyarakat Manado, usaha utamanya pemerintah Kota Manado, selamat ulang tahun tahun ini. Semoga ini menjadi berkat yang baik bagi Kota Manado dan bagi kita semua. Demikian. Baik, terima kasih Pak Barten. Semoga tetap maju untuk JNE Manado, dan jangan lupa Bapak Ibu kalau mau kirim barang, kirim pesanan, silahkan menggunakan JNE Manado karena sudah banyak sekali ya produk-produk yang ditawarkan dan bentuknya sangat suportif sekali yang Bapak Ibu bisa ikuti, Bapak Ibu bisa pakai. Silahkan nanti dihubungi aja nih nomor WA yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Barten, dan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan banyak benefit dari JNE. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri acara kita pada siang hari ini, ada satu rangkaian acara yang pastinya ditunggu nih oleh Bapak Ibu semua, apalagi kalau bukan pengumuman hadiah menarik untuk 5 orang pemenang voucher belanja dan juga 2 pemenang games persembahan dari JNE untuk ngajak online edisi Kota Manado. Nah, di layar Bapak Ibu tertera untuk 5 pemenang yang mendapat hadiah voucher belanja sebesar 200.000 untuk masing-masing. Silahkan nanti kepada para pemenang untuk menghubungi Saudara Irfan di nomor yang tertera di kolom chat maupun di layar Bapak Ibu. Dan cukup memberikan nama, nomor HP, dan juga email.
Nah, itu dia untuk 5 orang pemenang Instagram Story. Ini dia untuk 2 pemenang games pada ngajak online 2021. Selamat kepada 2 orang pemenang. Silahkan nanti untuk menghubungi saudara Irfan di nomor yang tertera di kolom chat. Nah, nanti juga turut memberikan nama, nomor HP, dan email kepada saudara Irfan ya. Nah, selamat untuk para pemenang kita pada hari ini. Nanti untuk para pemenang, namanya akan bisa dilihat di kolom chat, mungkin Bapak Ibu terlewat. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih tentu saja kepada kita semua yang hadir di sini. Sungguh luar biasa, namun saya ingin mengingatkan satu lagi, ada voucher free ongkir selain 100.000 yang Bapak Ibu dapat nikmati di sini. Di layar Bapak Ibu dapat melakukan scan QR code. Untuk member GLC silakan scan di member GLC atau klik link untuk member GLC di link yang tertera di kolom chat ya. Dan untuk non-member GLC, ini saat yang paling tepat banget buat Bapak Ibu mendaftarkan diri, karena langsung nanti akan mendapatkan voucher free ongkir dan juga GLC point tambahan. Nah, nanti silahkan di-scan QR code-nya dan klik link yang ada di kolom chat. Ini hanya kami kami share di acara hari ini, tidak akan Bapak Ibu temui di mana-mana karena khusus untuk acara kolaborasi bisnis online. Nah, silahkan lakukan aktivasi sekarang karena sayang banget kalau Bapak Ibu melewatkan banyak benefit dari JNE ini, terutama untuk GLC yang akan mempermudah proses selama Ibu mengirim barang dan juga berjualan. Nah, untuk itu saya juga ingin mengingatkan bahwa voucher free ongkir ini dapat dinikmati selama 30 hari ke depan. Jadi silahkan untuk menggunakan secepat mungkin dan dapat dinikmati secepatnya. Saya juga ingin menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow Instagram JNE_ID dan juga JNE.Manado karena setelah ini masih akan ada tips, trik, dan juga hadiah dari 2 pembicara kita pada siang hari ini. Nah, jadi silahkan nanti diikuti, di-follow, dan kita bisa berinteraksi nih dengan teman-teman JNE yang ada di Manado. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah semangat terus nih mengikuti acara kita pada siang hari ini, dan juga untuk tim JNE yang telah menghadirkan acara yang sangat inovatif, yang sangat insightful, dan sungguh bermanfaat bagi kita semua dan juga bisnis yang sedang kita jalani di masa pandemi ini. Semoga sangat bermanfaat ya. Dan saya Nyata Cinta selaku pemandu acara pada siang hari ini mohon undur diri. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Dan saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, dan tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di kota yang berikutnya.